semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Sulastri di channel Novi Sulastri Channel. Hari ini, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, saya mau review mobil Calya manual tipe G 2019. Jadi ikutin terus ya video ini. Teman-teman, sebelum kita review bagian dalamnya, kita mau review dulu nih bagian luarnya. Jadi di sini tuh emang ada kekurangan sama kelebihannya ya. Dari mulai tampak luar ini bisa teman-teman lihat nih kalau misalnya kita zoom. Jadi di sini tuh ada kekurangan kayak lecet-lecet di bumper bagian kanan. Nah, terus ada juga kekurangan lecet-lecetnya juga di bagian bumper sebelah kiri. Mungkin pemilik sebelumnya pernah pakai terus keserempet lah atau apalah. Maklum, ini tuh unitnya sekitar 1 tahunan lah, jadi masih baru dan lecet-lecetnya masih wajar. Teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, untuk pajaknya ini masih lama, cuman untuk pajak tahunannya di bulan Agustus. Jadi bentar dari pas saya ngambil itu ya, jadi sebentar lagi lah untuk pembayaran pajaknya, jadi nggak apa-apa lah. Lanjut di bagian belakang, di sana ada sedikit lecet di bagian bawah. Jadi kita lihat ya, seperti apa sih lecet-lecetnya. Teman-teman, kita lihat yuk bagian belakangnya seperti apa. Ikutin terus ya. Jadi kita bisa lihat nih, kalau misalnya kita zoom, di sini tuh ada baret-baret di bumper sebelah kiri. Jadi nggak terlalu sih, bagi yang sepintas lihat tuh nggak kelihatan. Juga ada di bagian bumper sebelah kanan, jadi lecet-lecet tipis gitu. Dan untuk tampak luarnya itu pintunya itu aman, jadi masih bisa tersamarkan kalau misalnya kita benar-benar nyucinya. Untuk lampu-lampunya nggak ada lecet, juga sebelah kanan kiri oke. Ini untuk namanya masih aman. Jadi itu untuk bagian belakangnya. Kita lanjut ke bagian samping kanan dan kirinya. Teman-teman, untuk handle pintu, saya juga aneh ya, kenapa sih bagian handle ini lecet-lecet gitu kan, kayak bekas kuku mungkinnya, atau kuku si pemiliknya panjang atau gimana gitu ya, saya juga nggak ngerti. Jadi agak lecet gitu kan, mungkin pas bukanya sering buka tutup, jadi kelihatan lecet gitu kan. Sama di bagian handle depan juga lecet-lecet gitu. Dan untuk secara keseluruhan tetap aman, jadi mobil ini masih terbilang oke lah kalau saya lihat di bagian tampak luarnya. Pasti teman-teman penasaran ya, gimana sih bagian dalamnya? Oh ya teman-teman, mobil ini masih belum dipakaikan aksesoris tambahan, jadi masih bawaan dari dealernya gitu. Jadi kalau penasaran, langsung aja yuk kita masuk ke dalamnya. Teman-teman, ayo kita lihat bagian dalamnya seperti apa, karena pasti udah penasaran banget ya. Jadi teman-teman, ini tuh bagian dalamnya yang seperti teman-teman lihat, mobil ini masih benar-benar baru dan belum ditambahin ornamen apapun gitu. Ya paling ini ada penambahan dari pemilik pertama seperti gorden gitu kan. Tapi ya bagi saya ya udah deh, gak usah dicopot, gini aja. Untuk bagian eksterior dashboardnya ini masih belum ditambahin apa-apa. Jadi benar-benar ini unitnya benar-benar dari dealer gitu kan, masih bagus, belum ada lecet-lecet. Terus nih
Untuk joknya ini belum pakai sarung, jadi masih bawaan. Nah, yang dikhawatirkan ini kalau kita nggak pakai sarung, rawan dari kotoran gitu kan. Misalnya kita makan di dalam mobil, terus remah-remahannya jatuh, atau misalnya kita bawa anak makan di dalam, otomatis kotor lah. Dan ada satu minusnya juga nih di jok, karena waktu saya cek di sana di ACC Trade itu ada bagian jok depan pengemudi itu kayak bekas rokok gitu. Nanti saya tunjukin aja ya videonya, kita zoom. Jadi itu kekurangannya di bagian jok aja. Jadi next nanti kita akan pakai cover jok aja. Kita pakai pengharum ruangan dari Stella sama kopi. Tapi kalau kata saya sih kopi belum maksimal gitu ya, masih ada bau-bau gitu. Tapi kalau saya pakai Stella ini agak segar gitulah. Nah, untuk Kalia ini kan pakai 3 baris ya. Jadi lumayan lah kalau misalnya teman-teman punya keluarga pergi ke suatu tempat itu bisa ke bawah semua gitu. Cuman ya kita juga harus sesuaikan berat beban yang harus mobil ini tanggung gitu kan. Kasihan juga kalau misalnya terlalu dipaksakan gitu. Nah, seperti itu bagian dalamnya. Next kita lihat bagian yang lain lagi. Nah, ini untuk bagian tengahnya ya teman-teman. Kalia ini emang nyaman banget ya untuk misalnya kita bepergian jauh, terus bawa keluarga gitu kan. Jadi terbilang bisa bawa keluarga banyak gitu kan, bisa tidur di tengah gitu kan, atau muat banyak lah istilahnya gitu kan teman-teman. Jadi kita bisa santai juga di tengah, yang bisa gitu kan, bisa diatur juga kursi-kursinya. Cuman ya satulah yang saya jadi pikiran itu, sayang banget gitu kan dari segi cover joknya ini. Jadi kita harus ngeluarin budget lagi, kayak harus pakai sarung. Ini bekas pengguna yang sebelumnya agak kucel gitu kan warnanya, jadi kurang menarik gitu. Mudah-mudahan aja nanti ada rezekinya buat pakai sarung jok ya teman-teman, doain ya. Dan jangan lupa di subscribe channel saya buat bisa berbagi sama teman-teman semuanya. Jadi juga jangan hanya sampai di sini channelnya, nanti next kita akan bikin video jalan-jalan pakai Kalia, gimana sih rasanya gitu kan, atau bikin video perjalanan pulang kampung saya setiap 2 minggu sekali dari Jakarta ke Cianjur. Jadi teman-teman pasti pengen tahu kan rutenya gitu kan. Jadi nanti saya nggak akan lewat tol gitu kan. Jadi biar ada pemandangan. Jadi nanti saya akan kasih tahu perjalanan saya pakai mobil Kalia ini. Jadi ikutin terus. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, teman-teman. Sampai di sini video reviewnya. Tolong bantu sekali lagi channel ini buat berkembang. See you next video. Bye bye.